3 hari ini rumah keluarga Suradisastra dihiasi pertengkaran Den Alisa dan mertuanya. Den Aryalah yang kerap melerai mereka. Lelaki muda itu kerap memeluk istrinya di beranda samping kiri bangunan utama. Tempat ini letaknya lebih tersembunyi hingga cocok untuk menyendiri. Di depannya ada kebun bunga anggrek dan melati. Hal itu dapat kusaksikan jika kebetulan bertugas membersihkan area ini. Sayup, kadang kudengar 1000 rayuan untuk menenangkan. Lalu, wanita berambut sedada itu pun luruh dan menjatuhkan diri dalam pelukan lelakinya. Sungguh, nyata sekali cinta di antara mereka. Seperti hari ini. Juragan istri menyuruhku memanggil keduanya. Di ambang pintu penghubung rumah dan beranda, aku terpaku menyaksikan tangisan di dada itu kembali. Dalam keraguan, memberanikan diri bicara, maaf, Den. Juragan istri memanggil. Sejoli yang sedang berpelukan itu terperangah. Sebelum menunduk aku masih bisa melihat tatapan setajam pedang yang dilemparkan Den Alisa dan suaminya. Aku menahan napas kala suami istri itu berjalan melewati bahu ini. Masih jelas terdengar cebikan dari bibir wanita calon madu. Mungkin, ia ingin menjambak dan menamparku kini. Namun, menahan diri sebab tahu apa konsekuensi dari perilaku itu. Dengan tekanan dari Juragan Raka dan istrinya, pernikahanku dan Den Arya dilangsungkan. Dalam hitungan menit, ijab kabul diikrarkan. Kata sah pun terucap dari 2 orang saksi. Pernikahan ini sangat rahasia. Bahkan, tak diizinkan satupun penghuni rumah untuk menyebar berita. Lolos satu kata, pecat urusannya. Acara sakral ini dilangsungkan di ruangan serupa aula di lantai 3. Tempat yang sejatinya mampu menampung 300 orang hanya dihadiri 7 orang saja. 2 juragan, sepasang pengantin, 2 saksi dan 1 penghulu duduk melingkar di atas permadani merah. Tak ada pelaminan juga pakaian pengantin. Hanya tersaji jamuan kecil sebagai formalitas syukuran atas berlangsungnya akad nikah. Itu pun tak ada yang bersedia menyantapnya. Hingga acara berakhir tetaplah piring-piring poreslen itu utuh isi hidangannya. Pak penghulu memerintahkan pengantin duduk berhadapan. Ia meminta lelaki bertubuh tegap itu menyematkan cincin di jariku. Lepas itu dilakukan proses berikutnya. Setelah cincin berlian tersemat, aku meraih tangan lelaki yang sedari tadi wajahnya tanpa ekspresi. Kucium punggung tangan lebar yang suhunya serupa es itu. Tak ada kecupan di kening selayaknya pasangan saling cinta. Lelaki berambut ikal itu malah menarik tangannya dari genggamanku. Lalu, dipalingkan wajah yang sorot matanya memerah. Kabut-kabut yang telah menyelimuti neteraku mulai mengembun. Titik-titik air pun meluruh. Di detik ini aku makin sadar, siapa Anjani. Wanita yang tak perlu ditanya apakah ia sedih atau bahagia atas pernikahannya. Dia hanya perlu menerima, karena tak pernah dalam hidupnya disertakan sebuah pilihan. Aku ditempatkan di kamar yang lebih baik, meski tidak di rumah utama. Ranjangnya ukuran nomor 1. Ada lemari jati dan meja hias di sampingnya. Jendela kamar dihiasi gorden berwarna rose gold, diikat hingga bergelombang di kedua sisi. Kuayunkan kaki menuju peraduan yang tak istimewa. Tak ada taburan kelopak mawar seperti dalam cerita. Atau sprei dihiasi kain bergelombang selayaknya ranjang ratu dan raja. Kuhempaskan tubuh di sisi ranjang bersprei hijau muda. Kupilin ujung kerudung putih yang dikenakan saat akad nikah. Lalu, pikiran ini melanglang buana hingga tak terasa bulir-bulir bening meluruh dari netra. Ya, aku menangis lagi. Cengeng, itulah sebutan yang pantas untuk seorang Anjani. Wanita yang hidupnya tak jelas akan dibawa kemana. Tiba-tiba aku bergidik kala melintas bayang wajah yang sorot matanya memerah. Mungkin, ia amat membenciku kini. Seandainya boleh, sudah diceraikan diri ini sekarang juga. Untunglah tak ada Den Alisa di sana. Kalau tidak, entah sehisteris apa dirinya. Katanya dia dikirim ke luar negeri dulu sampai suasana kondusif.
Juragan akan mengizinkan Den Arya menyusul Den Alisa jika sudah menyentuhku. Dan, kalau sampai aku hamil dalam satu sentuhan, dia boleh tak lagi mendatangi kamarku. Pukul 10 malam, keheningan tiba-tiba hilang. Sayup, terdengar suara dari arah rumah utama. Penasaran, aku memberanikan diri keluar kamar. Ngapain kamu keluar, Neng? Pamali panganten malam-malam keluyuran. Tunggu saja suamimu. Ibu yang entah kapan ada di belakangku langsung saja menarik tangan ini. Beliau memaksaku masuk ke kamar kembali. Neng pengen tahu ada apa? Wanita berkulit kuning langsat itu tak menjawab. Namun, dari rautnya aku tahu beliau menyembunyikan sesuatu. Ada apa, Bu? Aku tadi dengar seperti orang bertengkar. Apa Den Arya dan Juragan bertengkar lagi? Sudahlah, Neng. Tunggu saja suamimu. Ibu mau tidur, Kate. Sebelum perempuan berusia 45 tahun itu memalingkan pandangan, aku masih dapat melihat setetes air jatuh dari pelupuk matanya. Disinilah aku berprasangka bahwa beliau mendengar kata yang pasti menyakitinya. Bu, jangan sedih lagi. Neng akan coba ikhlas pada takdir ini. Tolong kuatkan Neng, Bu. Aku merengkuh tubuh yang hendak pergi itu. Wanita yang dulu sering disakiti suaminya ini sesenggukan di dadaku. Mungkin, sakit yang ia rasakan tak lebih ringan dari deritaku saat ini. Siapakah ibu yang sanggup menyaksikan putrinya terbelenggu tanpa daya? Setelah reda, pemilik bibir tipis itu pergi meninggalkanku. Melihatnya gontai, hatiku makin mengerut. Duh, ibu. Maafkan anakmu. Aku hanya mampu menoreh luka di kitaran hatimu. Namun, aku pun tak berdaya, tak dapat pula bertanya. Mengapa harus kita yang menjalani takdir ini? Baca novel terbaru mantanku, kini mantanku yang dulu sederhana, kini cetar membahana. Aku menyesal telah membuangnya.